Nah, kalau yang namanya vaksin itu sama hukumnya dengan ketika disuntik antibiotik, sama ketika disuntik dia anti nyeri, sama ketika disuntik dia mungkin model-model obat untuk anti mah ya, ada yang suntik yang anti mah itu juga itu tidak membatalkan puasa. Nah, jadi ketika injeksi yang dimaksudkan adalah injeksi untuk pengobatan atau medis yang mengobati, kuratif gitu kan, maka dia tidak membatalkan puasa. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di puasa Ramadan kali ini ada sebagian yang mendapatkan vaksin, ya, baik itu vaksin yang pertama ataupun vaksin yang kedua. Lalu bertanya, kan itu ada injeksi Ustadz, gitu kan? Ada suntik yang masuk ke dalam tubuh. Batal nggak puasanya, pertanyaannya gitu kan? Itu sama ketika orang mendapatkan infus, ketika mendapatkan suntik-suntik yang lain gitu kan. Nah, ulama sudah sepakat dalam Istibatul Ahkam dan dalam beberapa pembahasan tentang fikih kontemporer kaitan dengan hukum suntik atau menyuntikkan beberapa zat ke dalam tubuh ketika orang berpuasa batal atau tidak. Nah, ternyata dibagi menjadi dua. Dia akan membatalkan manakala yang disuntikkan itu adalah bukan untuk pengobatan, melainkan hanya untuk vitamin misalnya, atau suntik yang kaitan dengan mengganti fungsi makan, itu hukumnya batal. Makanya disinilah ada ketentuan bahwa orang ketika berpuasa itu tidak ketika orang sakit tidak disarankan puasa itu di situ. Karena orang sakit cenderung dia lemes, kemudian dia butuh serapan nutrisi. Nah, disitulah ada dia dikasih input, namanya infus misalnya. Nah, kalau infus batal puasanya, karena infus itu pengganti makanan. Kalau suntik yang kaitan dengan vitamin batal, karena dia tidak mengobati, dia menjadi energi. Nah, kalau yang namanya vaksin, itu sama hukumnya dengan ketika disuntik antibiotik, sama ketika disuntik dia anti nyeri. Sama ketika disuntik dia mungkin model-model obat untuk anti mah ya, ada yang suntik yang anti mah itu juga itu tidak membatalkan puasa. Nah, jadi ketika injeksi yang dimaksudkan adalah injeksi untuk pengobatan atau medis yang mengobati, kuratif gitu kan, maka dia tidak membatalkan puasa. Nah, jadi oleh karena itu bagi Anda yang berpuasa sementara Anda kena jadwal harus vaksin, ya vaksin aja. Ya, cuma siap-siap karena banyak dari beberapa yang sudah vaksin menyatakan habis vaksin lapar gitu kan, habis vaksin ngantuk. Kalau ngantuk mungkin langsung pulang tidur bisa ya. Cuma kalau laparnya nggak ketulungan, nah di sini nanti kita harus hati-hati gitu kan. Nah, jadi kembali ke tadi, ketika setelah vaksin itu ada reaksi-reaksi yang kemudian kalau harus memang membatalkan ya ditempuh kalau memang itu sangat berbahaya. Misalnya kalau nggak makan jadi pusing luar biasa. Nah, lebih baik mengambil opsi mengganti di hari yang lain gitu, itu boleh. Tetapi kalau Anda pas vaksin sehat-sehat aja, nggak ada masalah, bisa melanjutkan puasa sampai dengan buka puasa, insya Allah nggak ada masalah, sah ya. Jadi vaksin tidak membatalkan puasa Ramadan ya, itu diperbolehkan, monggo aja yang misalnya harus vaksin di bulan Ramadan gitu ya. Jadi nggak ada masalah untuk vaksin gitu kan. Nah, bagaimana dengan donor darah? Donor darah ketika dia berpuasa, dia mengeluarkan darah. Nah, beberapa ulama sudah sepakat itu menjadi haram, menjadi batal puasanya. Makanya tidak dianjurkan ketika berpuasa itu mendonorkan darahnya. Maka kalau pas puasa kalau mau donor silahkan, habis buka puasa, habis sholat tarawih di malam hari itu boleh. Jadi karena mengeluarkan darah dengan sengaja ketika bulan Ramadan hukumnya haram. Nah, termasuk donor kan dengan sengaja dikeluarkan, diambil darahnya gitu kan. Maka di sini hukumnya haram. Makanya kalau mau donor boleh tapi di malam hari gitu. Nah, bagaimana ketika puasa menelan obat Ustadz? Boleh nggak? Batal nggak? Batal. Kan itu kan pengobatan Ustadz. Iya, karena menelan. Karena hukumnya memasukkan itu. Jadi memasukkan itu nggak dijelaskan spesifik. Memasukkan itu semuanya. Kalau nggak spesifik berarti semua yang dimasukkan nggak boleh. Kalau kecuali spesifik, misalnya menelan yang boleh ini nggak ada. Jadi kan dalam ketentuan fikihnya, pokoknya makan dan minum dengan sengaja itu hukumnya haram, artinya batal puasanya. Nah, di sini makan minum itu tidak ada batasannya. Semua makan dan semua minuman.
baik itu obat, mau cair, mau tablet, mau apapun tetap nggak boleh. Ya kapan? Maka bagi Anda yang sedang berpuasa tapi sedang menjalani obat rutin, ya konsultasikan dengan dokter. Misalnya kalau mau makan di pagi hari berarti kan minumnya yang seharusnya 3 kali, mungkin nanti akan dirubah jadwalnya. Bisa jadi sahur diminum, kemudian nanti habis buka puasa diminum, mungkin mau tidur diminum, mungkin menjadi begitu jadwalnya, atau bisa jadi diganti dosisnya sehingga dia bisa makan dan minumnya itu sahur sekali, buka sekali, mungkin bisa juga seperti itu. Nah, jadi tidak ada masalah dengan puasa. Justru puasa itu insya Allah membantu daya tahan tubuh, membantu imunitas tubuh, membantu bagaimana meregenerasi sel yang rusak. Ya, maka insya Allah itu malah menjadi lebih menyehatkan. Jadi nggak ada masalah puasa-puasa vaksin, insya Allah nggak batal puasanya. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.